Halo guys, perkenalkan nama gue Rifa Argo Fernando dengan NIM A1J221016. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian bahasa. Nah, di sini saya langsung saja ke yang pertama ya, yaitu ada penelitian bahasa. Nah, Hakikat penelitian merupakan suatu fondasi dasar yang memang harus dilakukan agar menunjang pengembangan dari adanya peningkatan pengetahuan dari seorang karena telah menjawab segala rumusan masalah yang ada. Nah, yang kedua ada pendekatan penelitian. Terdapat 3 pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kualitatif, yang kedua ada kuantitatif, dan yang ketiga ada mixed atau campuran. Nah, yang ketiga ada konsep dasar penelitian bahasa. Penelitian bahasa pada dasarnya adalah meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Fenomena-fenomena inilah yang dikumpulkan oleh peneliti bahasa untuk diberi makna sehingga ditentang kaidah-kaidah kebahasaan yang bersifat spesifik dan universal. Penelitian bahasa sendiri dibagi menjadi dua, penelitian huluan dan penelitian hiliran. Yang keempat ada karakteristik penelitian bahasa. Nah, terdapat lima karakteristik penelitian bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manusia sebagai instrumen atau penelitian. Yang kedua adalah latar alamiah. Yang ketiga ada metode kualitatif. Yang ketiga ada analisis data secara induktif. Dan yang kelima ada deskriptif. Lalu yang terakhir, yang kelima, dalam penelitian bahasa ada jenis-jenis penelitian bahasa. Nah, terdapat 3 jenis penelitian bahasa, yaitu sebagai berikut. Lapangan, yang pertama lapangan, yang kedua perpustakaan, dan yang ketiga terakhir fenomena. Nah, tadi barusan merupakan materi tentang hakikat penelitian. Terus selanjutnya kita langsung saja memasuki ke materi kedua, yaitu tentang pendahuluan penelitian. Nah, pendahuluan penelitian. Pendahuluan penelitian itu diisi dengan banyak hal ya. Di sini saya langsung saja menjelaskan ya. Pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Yang kedua adalah isi latar belakang masalah, membuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Lalu yang ketiga ada batasan masalah, merupakan pembatasan permasalahan-permasalahan yang akan diambil dalam penelitian. Di sisi lain, batasan masalah juga diartikan sebagai batasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan kita bisa fokus pada satu penelitian dan tidak terlampau jauh atau melebar ke topik lainnya. Lalu secara umum ya, isi batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan oleh masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Lalu pada hakikatnya pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya terjadi preskriptif dan sebenarnya yang terjadi deskriptif. Lalu yang kedua, apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang terjadi, what is available. Lalu yang ketiga, apa yang diharapkan, what is expected, dan apa yang dicapai, what is achieved. Lalu yang berikutnya ada manfaat penelitian, adalah kontribusi penelitian Anda terhadap bidang keilmuan yang dipelajari. Bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Nah, dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, berikut ini rincian dari manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu linguistik. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti sendiri atau oleh pembaca. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, Sugiono sendiri mengatakan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Lalu yang terakhir ada isi dari tujuan umum yang biasa dipakai dalam penelitian untuk mendapatkan pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan, menguji, atau memverifikasi kebenaran serta pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
serta juga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi barusan itu merupakan salah satu materi yang kedua, salah satu materi kita, atau materi yang kedua tentang pendahuluan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke materi kajian teoretik. Kajian teoretik. Nah, jadi kajian teoretik ini membahas tentang parafrasa, uh, terus tujuan parafrasa, sitasi, terus jenis-jenis sitasi, lalu ada 3 perangkat lunak yang menjadi sitasi. Nah, jadi di sini sebenarnya parafrasa ya. Parafrasa adalah istilah dalam linguistik berupa hasil dari proses alternatif dari suatu kalimat atau teks tanpa mengubah makna di dalamnya. Lalu tujuan parafrasa itu yang pertama menghindari plagiarisme, dan yang kedua membuat gagasan menjadi lebih mudah dimengerti. Yang ketiga ada sitasi, adalah upaya penulis untuk mempercantik atau mengutip kalimat dari penulis lain yang akan dimasukkan ke dalam tulisannya dengan tujuan disampaikan kepada pembaca. Lalu ada jenis-jenis sitasi ya, ada 3 yaitu tentang apa style, MLA style, dan Chicago style. Lalu ada 3 perangkat lunak yang menjadi sitasi yaitu Mendeley, Zotero, dan Microsoft Word. Nah, jadi pembahasan barusan merupakan ini ya materi ketiga kami yaitu kajian teoretik. Nah, di sini langsung saja kita masuki ke pembahasan ke berikutnya ya, yang keempat yaitu tentang metode dan teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa ya, ada instrumen penelitian, fungsi instrumen penelitian, jenis-jenisnya, lalu ada informan bahasa, lalu observasi, lalu ada tahapan-tahapan observasi, lalu ada metode cakap dan wawancara. Nah, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Lalu ada fungsi instrumen penelitian adalah sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Lalu ada jenis-jenis instrumen penelitian, yaitu lembar observasi, angket atau kuesioner, dan yang terakhir tes hasil belajar atau ujian. Lalu ada informan bahasa, adalah penuntun dari bahasa. Syarat-syarat informan itu ada 4. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada memiliki pengetahuan terkait objek pertanyaan. Yang ketiga adalah merasakan pengalaman secara langsung di tempat penelitian. Dan yang terakhir yang keempat, mau dan bersedia menjadi informan penelitian. Lalu berikutnya ada observasi, adalah jenis teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik, bisa dibandingkan dengan teknik yang lain. Jenis observasi terbagi dalam 3: observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Nah, di tahapan-tahapan observasi yang pertama ada observasi terfokus, observasi deskriptif, dan observasi terseleksi. Dan yang terakhir ada metode cakap atau wawancara, adalah proses memperoleh untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Merupakan barusan pembahasan keempat kita tentang metode dan teknik pengumpulan data. Di sini langsung saja kita masuki ke materi terakhir kami, yaitu tentang metode dan teknik analisis data. Nah, jadi metode distribusional yaitu suatu metode untuk menganalisis sistem bahasa atau keseluruhan kaidah. Lalu ada metode padan, adalah metode yang mengkaji atau membentukkan identitas satuan lingual penentu dengan memakai atau alat penentu yang berada di luar bahasa. Lalu ada Ryuki data, adalah data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Lalu ada pertanyaan data, yaitu metode formal dan metode informal. Kesimpulan adalah suatu proposisi yang diambil dari bahasa ini dengan aturan-aturan informal. Lalu ada implikasi atau suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Lalu ada saran penelitian, adalah pendapat yang dibuat untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan membangun dan bersifat positif. Nah, jadi barusan merupakan materi terakhir kami ya, yaitu berupa metode dan teknik analisis data. Nah, karena habis ya saudara pembahasan materi kami tentang pertemuan
kami kemarin. Nah, sini ada satu lagi ya, tentang salah satu kita buat judul, lalu kita tentukan tentang judulnya, alasan kita memilih itu, lalu teori-teori, lalu penelitian relevan, lalu ada metode pengumpulan data sekaligus metode analisis data. Nah, di sini saya sedang membuat ya, bahwa saya memilih judul itu merupakan prinsip kerjasama pada podcast Double Kill Dustin Zero Logic X Indra Frimawan Mind Blowing pada YouTube-nya Telpot. Nah, alasan saya memilih karena saya tertarik ya pada bidang ini, pragmatik, dan saya merasa ya kebetulan pada prinsip kerjasama ini tidak terlalu susah atau tidak terlalu rumit. Lalu yang ketiga ada teori. Nah, di sini saya memakai teori dari Grace dalam Darwi Jojo 2014 dan Cleopatra AR dan Daji Muntik pada tahun 2016. Dan di sini saya terdapat 3 penelitian relevan. Yang pertama ada Rahayu DKK pada tahun 2018 yang berjudul Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Percakapan Penyelidikan Polrestabes Semarang. Yang kedua adalah Lestari dan Topi pada tahun 2020 Pematuhan dan Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Film Preman Passion The Movie. Dan yang ketiga yang terakhir ada Sahara pada tahun 2020 Prinsip Kerjasama Grace pada percakapan film. Nah, yang kelima ya ada metode pengumpulan data. Nah, yang kita di sini saya menggunakan 2 teknik ya. Pertama teknik simak dan teknik catat. Lalu ada metode analisis data. Di sini saya menggunakan metode heuristik menurut List pada tahun 1993. Nah, baiklah, usai sudah ya pembahasan dari kami. Akhirnya, dadah. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.